Lo pernah gak sih mikir kenapa tawuran tuh kayaknya selalu identik sama masyarakat yang gak punya duit? Kayak udah klise aja gitu. Kalau denger berita tawuran pasti lokasinya di daerah kumuh, lingkungan padat, atau ya kelas bawah lah. Pertanyaannya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kok seakan-akan tawuran jadi semacam budaya di kalangan yang kurang mampu? Di video ini, gue bakal bahas dari berbagai sisi, dari sisi psikologis, sosial, sampai dampaknya buat masyarakat. So, tonton videonya sampai habis. Pertama, kita harus ngerti dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan tawuran? Tawuran ini bisa macam-macam bentuknya, tapi yang paling sering kita lihat di berita adalah konflik antar kelompok atau geng. Entah itu antar kampung, antar sekolah, atau bahkan antar ormas. Dan biasanya, emang ini sering terjadi di kawasan dengan tingkat ekonomi yang rendah. Faktanya, banyak riset yang bilang kalau tawuran atau kekerasan massal lebih sering terjadi di lingkungan yang keras dan terbatas secara ekonomi. Kenapa? Karena tekanan hidup dan frustasi di kalangan bawah lebih tinggi. Kalau lo tiap hari berjuang buat makan, tekanan mental lo juga pasti beda dibanding yang hidupnya lebih enak kan? Jadi apa hubungannya sama kemiskinan? Lo pasti sering denger kan, crime and poverty go hand in hand. Ini tuh maksudnya kejahatan dan kemiskinan itu sering banget muncul berbarengan dan ya emang bener gitu. Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab utama kenapa tawuran lebih banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan miskin. Orang-orang di lingkungan miskin tuh seringkali hidup dalam kondisi serba kekurangan. Pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, dan akses ke fasilitas umum yang memadai juga nggak ada. Itu semua bikin mereka punya keterbatasan dalam melihat masa depan yang lebih baik. Nah, keterbatasan ini menciptakan rasa frustasi yang gede banget. Dan kadang-kadang satu-satunya cara buat ngeluarin emosi itu ya lewat kekerasan. Mereka ngelihat kekerasan sebagai jalan buat nunjukin eksistensi diri atau kelompok mereka. Kedua, ada faktor sosial dan kultural. Banyak lingkungan miskin yang punya budaya kekerasan yang kuat. Ini bukan berarti semua orang di sana suka kekerasan, tapi karena tinggal di lingkungan yang keras, mereka jadi terbiasa dengan konflik. Sejak kecil, anak-anak di daerah miskin seringkali udah lihat orang tuanya, tetangganya, atau teman-temannya terlibat dalam konflik. Nah, dari situ mereka belajar kalau untuk bertahan hidup, mereka harus kuat secara fisik dan gak takut buat berkelahi. Jadi, kalau ada masalah atau gesekan dikit, responnya ya langsung kekerasan gitu. Ini beda banget sama anak-anak di kelas menengah atas yang dididik dengan cara menyelesaikan masalah secara lebih tenang atau lewat jalur hukum. Faktor lain yang gak kalah penting adalah pendidikan. Di kalangan miskin, pendidikan seringkali bukan jadi prioritas utama. Banyak dari mereka yang harus putus sekolah demi membantu ekonomi keluarga. Minimnya pendidikan bikin mereka gak punya cukup pemahaman tentang cara-cara penyelesaian masalah yang lebih produktif atau damai. Mereka gak diajarin cara berdiskusi, cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Jadi kalau ada konflik, mereka cuma tahu satu cara, lawan pakai fisik. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia, banyak studi di berbagai negara yang menunjukkan hal yang sama. Pendidikan yang rendah sangat berkorelasi dengan tingkat kekerasan. Faktor psikologis juga nggak bisa kita abaikan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali punya rasa putus asa dan nggak berdaya. Mereka nggak punya kontrol atas hidupnya. Seolah-olah apapun yang mereka lakuin nggak akan mengubah nasib mereka. Nah, tekanan mental yang terus-menerus ini bisa bikin mereka lebih gampang marah, lebih gampang tersulut emosinya. Kalau udah ada satu pemicu kecil, entah itu gesekan antar geng atau masalah pribadi, mereka langsung nyari outlet buat ngelepasin semua emosi negatif yang mereka tahan. Dan sayangnya, tawuran sering jadi pelampiasannya. Satu lagi yang harus kita perhatiin adalah pengaruh lingkungan dan geng sosial. Di daerah miskin, solidaritas antar kelompok atau geng itu kuat banget. Ini sebenarnya bisa jadi hal positif, tapi seringkali juga jadi negatif. Kalau satu orang dari kelompok lo diserang, lo harus balas dendam. Geng-geng ini menciptakan budaya kita versus mereka yang sangat ekstrim banget. Rasa solidaritas ini kadang-kadang lebih penting daripada keselamatan pribadi. Nah, karena udah ada budaya ini, mereka ngerasa kalau nggak ikutan berantem, mereka bakal dianggap pengecut atau nggak loyal sama geng atau kelompok mereka. Ini yang bikin tawuran makin sulit dihentikan.
Faktor lain yang sering kita lupakan adalah aspek psikologis. Masyarakat di kalangan bawah yang hidup dalam kekerasan sehari-hari sering mengalami trauma. Trauma ini bisa bersifat kolektif, bukan cuma dialami oleh individu, tapi oleh komunitas secara keseluruhan. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana kekerasan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka jadi terbiasa dengan konflik, dan lama-kelamaan kekerasan bukan lagi hal yang mengerikan buat mereka. Trauma ini bikin mereka lebih mudah buat terlibat dalam kekerasan di kemudian hari. Mereka merasa nggak punya kontrol atas hidup mereka, dan satu-satunya cara buat merasa berkuasa adalah dengan cara kekerasan. Ini udah kayak lingkaran setan yang susah diputus. Di kalangan miskin, banyak orang yang hidup tanpa status atau identitas yang kuat. Mereka nggak punya pekerjaan tetap, nggak punya prestasi akademis, dan nggak punya kekayaan buat ditunjukin ke dunia. Jadi, gimana cara mereka nyari eksistensi? Salah satunya ya lewat tawuran. Buat sebagian orang, kekerasan adalah cara mereka buat diakui. Mereka merasa kalau mereka bisa menang dalam tawuran, itu artinya mereka berharga atau ditakuti. Ini adalah bentuk pencarian identitas yang salah, tapi buat mereka yang nggak punya banyak pilihan, tawuran jadi semacam jalan buat mendapatkan pengakuan sosial. Dan ini sangat berbahaya. Karena semakin mereka merasa nggak punya identitas, semakin sering mereka terlibat dalam kekerasan. Lo pernah nggak sih mikir media dan hiburan juga ikut berperan dalam normalisasi kekerasan? Di film-film atau bahkan game, kekerasan seringkali digambarin sebagai sesuatu yang cool atau keren. Anak-anak di kalangan miskin yang kurang pengawasan orang tua sering banget terpapar sama tontonan atau game yang penuh dengan kekerasan. Dan ini membentuk pola pikir mereka. Kekerasan jadi sesuatu yang normal dan bisa diterima. Ditambah lagi, media seringkali malah eksploitasi tawuran buat naikin rating atau traffic. Mereka nggak ngasih solusi, tapi cuma ngeliput tanpa ngebahas akar masalahnya. Ini yang bikin masalah tawuran jadi susah hilang. Terus apa dampaknya buat masyarakat luas? Jelas gede banget. Pertama, tawuran menciptakan rasa nggak aman di lingkungan tersebut. Orang-orang takut keluar rumah, sekolah jadi nggak nyaman, bisnis juga kena imbas karena daerahnya dianggap rawan, dan jangan lupa, biaya kesehatan buat orang-orang yang terluka dalam tawuran itu besar banget. Padahal mereka ini rata-rata nggak punya asuransi atau akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, tawuran juga bikin pemerintah daerah dan polisi harus keluarin biaya ekstra buat ngejaga keamanan, yang sebenarnya bisa dialokasikan buat hal-hal yang lebih penting, kayak perbaikan infrastruktur atau pendidikan. Jadi gimana solusinya? Jelas, ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Tapi yang paling penting adalah pendidikan dan kesempatan ekonomi. Kita harus ngasih akses pendidikan yang lebih baik buat anak-anak di kalangan bawah. Dan juga ngebuka lebih banyak kesempatan kerja yang layak buat mereka. Kalau mereka punya harapan dan tujuan hidup, mereka nggak bakal merasa perlu buat terlibat dalam kekerasan. Selain itu, pemerintah juga harus serius dalam memperbaiki fasilitas di daerah miskin, supaya masyarakatnya bisa punya lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Dan terakhir, kita juga perlu ngasih ruang buat mereka yang menyalurkan energi dan emosi mereka ke hal-hal yang lebih positif, kayak olahraga atau kegiatan kreatif. Intinya, tawuran itu sebenarnya cerminan dari masalah yang lebih besar, kemiskinan, pendidikan, dan kesenjangan sosial. Kalau kita bisa atasi itu, gue yakin tawuran akan berkurang secara signifikan. Oke, segitu dulu pembahasan gue kali ini. Kalau lo punya pendapat atau pengalaman tentang tawuran di lingkungan lo, jangan ragu buat komen di bawah. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.